Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 9 yang berkata demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, semua manusia tidak terlepas dari kelemahan atau kekurangan. Sebab tidak ada manusia yang diciptakan sempurna tanpa adanya satu kelemahan di dalam dirinya. Kelemahan ini antara lain berbicara mengenai sifat alami manusia, menyangkut perasaan, pikiran, karakter, dan kehendak, termasuk sifat atau respon yang muncul akibat suatu keberhasilan, pencapaian, dan kesuksesan. Rasul Paulus pun tak lepas dari hal ini. Banyaknya pengalaman luar biasa dengan Tuhan cenderung bisa membawanya untuk meninggikan diri. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa Allah pakai setiap kelemahan kita untuk menjaga kita tetap rendah hati. Kita seperti diberi suatu duri di dalam daging kita, dan duri itu adalah utusan iblis. Kita harus tahu tujuan iblis bukanlah untuk mendatangkan kebaikan, tetapi kejahatan. Iblis bisa merampas semua yang baik yang ada di pikiran, hati, dan perasaan kita. Tujuannya hanya untuk melemahkan dan membuat kita menyerah dengan Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 10 menyatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Dalam perjalanan rohani kita pun, Tuhan terkadang izinkan iblis untuk memproses dan memurnikan pengiringan kita kepadanya, sebagaimana yang dialami Rasul Paulus. Allah punya tujuan yang baik dalam setiap kelemahan-kelemahan kita. Bahkan beban-beban rohani diizinkannya untuk menimpa kita, supaya kita tidak sombong rohani. Ketika Allah tidak mengangkat masalah, kelemahan, dan pencobaan yang melanda kita, percayalah, Ia memberikan cukup kasih karunia kepada kita, supaya kita bisa kuat bertahan, menanggung segalanya di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Ingatlah, sedahsyat apapun duri dalam daging yang menyakiti kita, kasih karunia Allah itu cukup bagi kita, sehingga dalam kelemahan kita akan melihat kuasa Tuhan sempurna.
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kehidupan sebagai orang percaya bukanlah perjalanan yang steril dari kelemahan, pergumulan, dan penderitaan. Justru dalam realita itulah kasih karunia Tuhan menjadi nyata dan kuasanya dinyatakan secara sempurna. Rasul Paulus menjadi teladan yang sangat kuat bagi kita tentang bagaimana kelemahan bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan jembatan untuk mengalami kuasa Allah yang sejati. Ketika manusia sampai pada titik tidak mampu, di sanalah Tuhan menunjukkan bahwa kasih karunia-Nya cukup dan tidak pernah kurang. Kelemahan bukanlah akhir, melainkan awal dari karya kuasa Tuhan yang besar. Kita sering berpikir bahwa untuk menyenangkan Tuhan, kita harus selalu kuat, berhasil, dan tampil sempurna. Namun firman Tuhan justru mengajarkan, Tuhan tidak mencari kekuatan kita, tetapi kesediaan hati kita untuk berserah dan percaya kepadanya, meski dalam keadaan yang paling lemah sekalipun. Tuhan lebih tertarik pada hati yang remuk dan penuh penyerahan daripada pencapaian yang membanggakan. Inilah inti dari kasih karunia, yaitu pemberian yang tidak layak kita terima, namun dicurahkan dengan limpah karena kasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah penopang bagi jiwa yang lemah, penghibur bagi hati yang remuk, dan kekuatan bagi yang hampir menyerah. Kasih karunia Tuhan cukup bukan karena masalah kita ringan, tetapi karena kasih-Nya begitu besar. Ketika kita tidak mengerti mengapa kita harus menghadapi suatu duri dalam hidup ini, kita perlu belajar mempercayai bahwa di balik duri ini ada maksud Allah yang dalam dan tujuan yang kekal. Allah tidak pernah keliru membiarkan kita mengalami suatu kelemahan. Semua ada dalam pengaturan Tuhan yang penuh kasih. Banyak orang menganggap kelemahan sebagai aib yang harus disembunyikan, padahal justru di sanalah Allah ingin menyatakan kemuliaan-Nya. Saat kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, kita sedang membuka ruang bagi-Nya untuk bekerja lebih besar dalam hidup kita. Kerendahan hati membuka jalan bagi campur tangan Tuhan, dan pengakuan akan keterbatasan kita menjadi panggung bagi kuasa Tuhan untuk berkarya. Jangan malu akan kelemahan kita, karena Allah sedang membentuk kita melalui hal itu untuk menjadi pribadi yang lebih serupa dengan Kristus. Kelemahan kita bukan untuk membuat kita putus asa, melainkan untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus yang bermegah dalam kelemahannya, kita pun diajak untuk belajar menerima dan memaknai setiap kelemahan sebagai alat Tuhan untuk memurnikan, mendewasakan, dan menyalurkan kuasa-Nya. Ketika kita mengandalkan kasih karunia Tuhan dan bukan kekuatan kita sendiri, kita akan menemukan bahwa hidup kita menjadi kesaksian yang hidup akan kebesaran kuasa Tuhan. Dalam kelemahan kita diperkaya, dalam pencobaan kita dikuatkan, dan dalam penderitaan kita dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Melalui doa,
dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas karunia-Mu yang cukup bagi kami. Di tengah kelemahan kami belajar berserah dan percaya bahwa kuasa-Mu akan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk mengajari kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan terus bergantung kepadamu dalam segala keadaan. Biarlah dalam setiap kelemahan dan pergumulan, kami melihat tangan-Mu yang menopang, hati-Mu yang mengasihi, dan kuasa-Mu yang memulihkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami dan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.